Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi rohani manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni nafs ammaratu bisu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam video kedua bahwa jiwa terbentuk dari interaksi energi yang berasal dari aspek spiritual manusia, yaitu ruh, dan aspek material atau biologis manusia, yaitu tubuh atau jasad. Sehingga jiwa adalah sebuah sifat dari pola yang dibentuk oleh dua energi yang saling berhubungan itu. Sekali lagi, jiwa adalah sebuah sifat dari pola yang dibentuk oleh dua energi yang saling berhubungan itu, dengan pusatnya yaitu kesadaran individual aku yang juga biasa disebut sebagai ego. Nah, di mana selanjutnya di dalam perjalanan hidup manusia, komposisi energi dari dua aspek tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh mereka, sehingga yang menjadi pertanyaan untuk mengetahui jenis nafs yang ada pada diri kita, yaitu komposisi energi seperti apakah yang paling sering terbentuk dan terpelihara di dalam diri kita. Nah, secara garis besar, bentuk jiwa atau nafs manusia itu dibagi menjadi 7, dimulai dari nafs ammaratu bisu, nafs lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, terkait bentuk-bentuk jiwa atau nafs ini, Profesor Roger telah membuatkan masing-masing diagramnya untuk memudahkan kita di dalam memahaminya. Dan untuk pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu nafs ammaratu bisu, yaitu kualitas terendah nafs yang masih memiliki banyak penyakit. Nah, di bagian tengah diagram jiwa atau nafs itu terdapat ego atau kesadaran individual aku yang memiliki kehendak, dengan wilayah kesadaran dan batas kepekaan dari kesadaran itu, di mana seiring meningkatnya kualitas jiwa manusia, maka ia bisa meluaskan wilayah kesadaran dan kepekaan ini, sehingga realitas hidup yang bisa ditangkap atau disadari oleh manusia yang bersangkutan juga bisa semakin dalam dan semakin utuh. Itu. Nah, kemudian di luarnya terdapat wilayah prasadar atau tak sadar tengah, di mana wilayah ini berisi ingatan atau informasi yang telah terabaikan atau terlupakan, namun masih mudah untuk diingat kembali, misalkan seperti warna baju kita yang kita gunakan 3 hari yang lalu, atau menu sarapan di waktu itu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada bagian bawah terdapat alam tak sadar bawah yang terbentuk dari pengalaman biologis atau indrawi kita sejak kita lahir hingga saat ini. Ia berisi energi dari pengalaman indrawi kita yang sulit untuk diingat hingga yang telah terlupakan. Selain itu, untuk beberapa orang, wilayah itu juga berisi ingatan traumatik atau ingatan dari pengalaman yang menyakitkan tatkala menjalani kehidupan di alam materi atau di dunia ini, Karena begitu menyakitkannya, umumnya secara sadar atau tidak, seseorang menekan pengalaman itu dalam-dalam, berusaha melupakannya begitu saja hingga menolaknya sebagai bagian dari dirinya. Dan karena itu pengalaman itu pun tersimpan di alam bawah sadarnya dan mempengaruhi orang tadi dari arah yang tidak ia sadari bersama isi alam tak sadar bawah lainnya, dimana pada suatu waktu apabila energi dari pengalaman traumatik tadi menerobos ke wilayah kesadarannya, maka orang itu akan dikejutkan dengan rasa sakit yang mendalam, kemarahan, ketakutan, maupun emosi negatif lain yang bersifat ekstrim. Nah, kemudian pada bagian atas terdapat alam tak sadar atas yang terbentuk dari pengalaman rohani kita yang tersimpan di dalam hati spiritual, di mana hati spiritual sendiri merupakan hakikat spiritual kita. Sehingga alam tak sadar atas berisi energi dari pengalaman spiritual atau rohani kita yang dalam, di mana apabila energi dari wilayah ini menjangkau wilayah kepekaan dan kesadaran kita, maka kita bisa menyadari sebuah kondisi di mana tiba-tiba hijab atau tirai antara kita dan Tuhan itu terangkat, sehingga pada waktu itu kita bisa menyadari keberadaannya secara jelas dan nyata.
yang bersifat transenden, tapi ya tidak bersifat indrawi seperti gambar, suara, dan lain-lain itu tidak. Atau lebih seringnya dalam bentuk sifat-sifat Tuhan yang amat dalam, seperti cinta, belas kasih, keindahan, ataupun kesatuan. Nah, dan kita pun terkadang akan dikejutkan dengan perasaan gembira atau kebahagiaan yang bersifat misterius yang datang tiba-tiba, yang mengingatkan dan menyadarkan kita akan adanya Tuhan gitu. Nah, namun sayangnya di dalam kualitas nafsu ammaratu bisu ini terdapat pembatas yang tebal antara alam tak sadar atas dan wilayah kepekaan kita, wilayah kesadaran kita yang disebabkan oleh banyaknya dosa, baik yang berbentuk badaniah, lisan, pikiran, ataupun perasaan dan sejenisnya. Hingga cahaya atau energi dari hati spiritual kita itu nyaris tidak bisa menerobos pembatas itu. Oleh karenanya, hanya sedikit dari kita yang bisa menyadari realitas dari pengalaman spiritual tadi. Dan sebagian dari kita memutuskan untuk mempercayai pengalaman spiritual tersebut dan terkadang mencoba untuk mengimajinasikannya. Dan sebagian yang lain ada yang tidak mempercayai hal itu dan mengabaikannya, serta menganggap orang lain yang menerima pengalaman itu sebagai orang yang mengalami halusinasi, sebagaimana perspektif pemahaman yang terbatas dari kesadaran material atau indrawi yang mereka miliki gitu. Nah, di sisi lain, energi dari alam tak sadar bawah yang bersifat materi atau indrawi bisa menerobos dengan leluasa, terutama energi dari aktivitas biologis, materi atau indrawi yang sering dilakukan atau yang sudah menjadi kebiasaan, baik aktivitas yang bersifat positif maupun negatif. Nah, namun kalau dalam kualitas nafsu ammaratu bisu ini mayoritas berisi energi dari kebiasaan yang bersifat buruk atau negatif ya. Dan dengan kepekaan yang masih sempit, mereka pun energi alam tak sadar bawah itu dengan mudah menjangkau dan merekam, dalam tanda kutip semacam itu, merekam kesadaran kita dan mendorong kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti sebelumnya. Misalkan seperti kebiasaan melukai orang lain, mengejek, menyombongkan diri sendiri, berbicara dengan cara yang menyakitkan orang lain, berbohong, mencuri, dan lain sejenisnya. Yang pada akhirnya hal itu pun menyimpan energi di alam bawah sadar kita lagi, di mana sewaktu-waktu akan membuat kita secara otomatis terdorong untuk melakukan hal-hal yang serupa tanpa adanya kontrol dari kesadaran kita secara penuh, dan kita pun akan mudah lalai dan terbawa oleh keinginan nafsu kita itu tadi. Nah, seseorang yang didominasi nafsu amar ini cenderung hanya menjadi tenang dengan segala sesuatu selain Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk berbuat baik, nafsu ammaratu bisu ini akan memunculkan sebuah pikiran untuk berbuat yang sebaliknya. Dan dalam pengaruh nafsu ini pun perintah-perintah itu lebih kuat dibanding perintah-perintah dari Tuhan. Ia bagaikan berbicara dengan diri kita sendiri, dengan mengungkapkan hasrat atau keinginan kita yang paling dalam gitu, sehingga kita pun jarang untuk melawannya. Bahkan pikiran untuk melawannya pun tak terlintas pada diri kita. Maka hanya kecil kemungkinan kita bisa bebas darinya, dan tanpa sadar ia pun mendominasi kehidupan kita baik dalam skala ringan maupun berat begitu. Nah, di dalam diri kita masing-masing terdapat dorongan yang buruk dari nafsu ini ya, dimana terkadang ia pun menggerakkan kita untuk berbuat buruk dengan kecerdasan yang tidak disertai keimanan, dimana dengan kecerdasan itu kita pun terkadang membuat rasionalisasi untuk membuat alasan yang terkesan benar dari perbuatan buruk yang telah kita lakukan, dan menganggap bahwa kitalah yang berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Sedangkan kenyataannya, sekedar mengendalikan atau melawan pikiran buruk di dalam diri kita itu pun kita sebenarnya tidak mampu kan itu tadi. Nah, selain itu, dengan kondisi kesadaran individual atau ego, aku, yang mengalami pembengkakan, ia membuat nafsu memiliki keinginan untuk diperhatikan orang lain sebagai objek yang menarik. Gitu. Manusia yang menderita penyakit ini akan disibukkan dengan sifat-sifat baiknya, merenungkannya dengan puas dan kagum. Ia menganggap penting hal-hal kecil yang ia lakukan untuk orang lain dan mengingatnya setelah beberapa tahun. Dan ia pun terpukau dengan kebaikannya sendiri. Namun, sebesar apapun kebaikan orang lain, ia tidak menganggapnya penting dan mudah melupakannya begitu saja.
Kemudian ia senantiasa menyajikan dirinya sebagai objek pujian dan terobsesi dengan pendapat yang baik dari orang lain, sehingga sebagian orang yang didominasi nafsu ini mungkin melakukan amalan-amalan keagamaan, namun itu hanya dirancang untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian ada semacam kecanduan yang mengkhawatirkan dari nafsu ini, yaitu kecanduan terhadap pujian, di mana nafsu menginginkan setiap orang memperhatikan kita dan menilai kita baik. Namun tak ada satupun bagi nafsu ini yang cukup baik sebenarnya, sehingga tak henti-hentinya ia akan menuntut. Dan apabila orang lain menyukai kita, ia menginginkan mereka mencintai kita. Bila orang lain sudah mencintai kita, ia menginginkan mereka untuk tunduk tanpa syarat kepada kita. Kemudian bila mereka sudah tunduk, kita pun ingin mereka menyembah kita. Subhanallah kan ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, itu mungkin sebab penyakit yang diidap oleh Fir'aun yang terkenal dengan penyakit kesombongannya ya, yang sudah menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian ada lagi, selain itu, nafsu amar dengan kecenderungan yang dimilikinya senantiasa berbakti kepada yang namanya penumpukan harta, kekayaan, pangkat, kekuasaan, serta kepuasan ego, tanpa peduli apa saja yang dipertaruhkan. Kemudian tidak ada cinta terhadap Tuhan, tidak ada pengendalian batiniah, dan juga perasaan dosa, karena tidak adanya moral batiniah. Di mana hal ini bisa dilihat secara jelas pada orang-orang psikopat ya, yang senang berbuat licik, mencuri, bahkan membunuh tanpa ada penyesalan. Bahkan dalam kehidupan mereka sendiri, hal semacam itu malah membuat mereka senang begitu. Jadi sudah mengalami distorsi perasaannya. Mereka bisa merasakan hidup itu kalau sudah berbuat buruk gitu, dan itu sangat memprihatinkan sekali sebenarnya kalau dalam kajian ini. Nah, kemudian ada hal lain yang mencemaskan pula dari nafsu yang lebih didominasi energi materi ini, itu adalah terkait keterikatan nafsu pada materi itu sendiri, yang merupakan tempat terbentuknya dia. Ketika ia mengakar dan berikatan dengan begitu kuat pada banyak materi, ia pun akan memunculkan sifat iri dan menginginkan atau mendambakan materi milik orang lain. Dan bila ini semakin parah, maka ia akan berkembang menjadi kedengkian, di mana ia tidak sekedar menginginkan materi milik orang lain, melainkan ia pun tidak ingin orang lain mendapatkan karunia semacam itu, hingga ia pun terdorong untuk menghancurkan apa saja kenikmatan yang mereka miliki. Dia subhanallah kan ya. Yang penting diingat bahwa uraian tadi seluruhnya merujuk pada nafsu amaratu bisu ya, sebagai nafsu terendah dengan berbagai jenis penyakitnya. Sebagian kita mungkin terjebak di dalam nafsu ini dengan sedikit atau banyak penyakit darinya, dengan penderitaan yang umumnya tidak tersadari. Dan sebagian yang lain mungkin mampu menjalani hidup yang relatif etis dan bermoral, dan hanya sekali-kali terjebak di dalam pengaruhnya. Namun walaupun begitu, kita harus senantiasa waspada ya, karena kapanpun hal yang tak terduga bisa terjadi dan memberi nafsu ini kekuatan untuk bangkit dan menguasai kita. Begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian kali ini yang bisa kami sampaikan. Segala kebaikan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan-kekurangannya berasal dari kami. Untuk pertanyaan maupun saran yang bersifat membangun bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email yang ada di deskripsi. Salam sehat, damai, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.